Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas energi dan usaha dalam gerak rotasi ya. Nah, ini masih mengenai dinamika rotasi ya. Nah, ternyata pada dinamika rotasi ini kita juga mempelajari energi dan usaha ya. Nah, ada beberapa gerakan dalam dinamika rotasi ya. Yang pertama adalah gerak berpindah ya, artinya cuma berpindah tempat tanpa bergeser ya. Terus berapa sih energi kinetiknya? Nah, kenapa punya energi kinetik? Nah, karena benda ini kalau berpindah pasti ada kecepatannya gitu ya. Kemudian gerak berputar. Nah, ini ada energi kinetik rotasi yang rumusnya sudah ditulis. Kemudian gerak menggelinding ya. Menggelinding itu ada dua, ada gerak translasi dan rotasi ya. Kemudian usahanya nanti akan dibahas. Nah, seperti apakah pembahasan di video kali ini? Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih ini mempelajari energi dan usaha dalam gerak rotasi, simak baik-baik videonya, tonton dari awal sampai akhir agar kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepat. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Pada gerak berpindah yang terjadi adalah geraknya hanya berpindah tempat ya, tanpa berotasi, tanpa berputar ya. Maka memiliki energi kinetik translasi dilambangkan EK trans, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. M-nya adalah massa benda, V-nya adalah kecepatan gitu ya. Nah, gimana kalau gerak bendanya berputar tanpa berpindah gitu ya? Jadi hanya berputar saja tanpa berpindah. Ini akan ada energi kinetik rotasi ya. Lambangnya EK rots, kemudian rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. I-nya adalah momen inersia benda, omeganya adalah kecepatan sudut benda ya. Nah, gimana kalau melakukan dua gerakan sekaligus, berpindah dan berputar gitu ya? Namanya menggelinding. Seperti bola itu menggelinding, artinya bola ditendang itu selain berpindah tempat juga berputar gitu ya. Nah, ini ada dua gerakan, yang pertama translasi dan yang kedua rotasi. Maka kita gabung energi kinetiknya menjadi energi kinetik total ya, yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi rumusnya setengah mv kuadrat, sedangkan rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, usaha itu adalah perubahan energi kinetik rotasi. Ya, kalau bendanya hanya berputar, maka usaha yang terjadi adalah selisih energi kinetik energi kinetik rotasi akhir ya. Jadi ini sebenarnya EK akhir ya. EK akhir dengan energi kinetik rotasi awal, EK awal ya. Nanti kalau diselisihkan akan jadi usaha ya, usaha. Lalu untuk massa benda satuannya kilogram, kelajuan atau kecepatan linear satuannya meter per sekon, kelajuan atau kecepatan sudut satuannya radian per sekon, I atau momen inersia benda kilogram kali meter persegi gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan, benda itu punya beberapa momen inersia tergantung bentuknya ya. Yang pertama biasanya adalah silinder pejal, sering ditanya ya, silinder pejal. Silinder pejal momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya. M-nya massa, R-nya adalah jari-jari benda tersebut ya. Kemudian ada yang namanya bola pejal ya. Bola pejal ini bola padat, kalau silinder pejal silinder padat. Rumusnya adalah
2/5 M kali R kuadrat ya. Ini sering dipakai nih dua ini ya. Ada lagi silinder berongga ya, silinder berongga. Jadi artinya tidak kali ya, bolongnya di tengahnya bolong ya. Ini rumusnya M kali R kuadrat ya. M kali R kuadrat. Nah, ini adalah jenis-jenis rumus momen inersia benda ya. Oh ya, kita mulai pembahasan soalnya ya. Nah, silinder pejal dengan jari-jari 5 cm, artinya ini jari-jari silindernya 5 cm, ini jadikan meter ya, dibagi 100, jadi 0,05 meter. Bermasa 0,25 kg, nah massa bendanya 0,25 kg. Menggelinding artinya melakukan dua gerakan sekaligus ya. Menggelinding yaitu translasi dan rotasi ya. Menggelinding artinya menggelinding ini memiliki energi kinetik, rotasi dan translasinya. Jadi ini kita namakan Eka total saja ya. Itu adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi ya. Nah, energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah I omega kuadrat ditambah kalau translasi setengah M V kuadrat. Setengah momen inersia silinder pejal adalah setengah MR kuadrat ya. Omeganya adalah tadi udah ya 80 ya, 80 kuadrat. Setengah masanya adalah 0,25, V kuadratnya 4/2. Setengah kali setengah seperempat, masanya adalah 0,25, atau boleh deh ditulis seperempat aja ya. Seperempat ya, seperempat, jadi masanya seperempat. Kemudian R kuadrat, R-nya 0,05 bisa ditulis 5/100 ya. Dipangkatkan 2, 80 kuadrat. 80 kali 80 aja ya. Setengah 0,25 bisa ditulis seperempat kali 4 kuadrat 16. Seperempat kali seperempat ya 1/16 kali 5 kuadrat 25/100 kuadrat 10.000. Lalu ini bisa disederhanakan ya, 25 dengan 100. 25 bagi 25 100, 100 bagi 25 4. Ya, 4. Nah, ini kali 80 kali 80 ya, itu 1600 ya. 6400 maksudnya. 6400 tambah 16 kali 1 kali 1 16, 2 kali 4 8. Nah, ini 1/16 kali 1/400 kali 6400. 16 bagi 8 2 ya. Lalu ini disederhanakan aja nih, coret nolnya 2 ya. Nah, ini 64 kali 1 kali 1 64 per 16 kali 4 64 ditambah 2. Ini 1 ditambah 2 jadi berapa? 3. Satuannya joule ya untuk energi kinetik ya. Satuannya joule. Maka ini jawabannya ya. Nah, tadi sebenarnya belum di ini energi kinetik satuannya apa ya, ditambahkan aja. Nah, ini energi kinetik Eka ya. Kinetik satuannya apa? Joule ya. Gitu. Oke, lama ya menghitung dengan cara seperti ini. Nah, sebenarnya ada trik cepatnya ya.
Oke, ini kalau menghitung begini terlalu lama. Harusnya kalian juga tahu trik cepatnya. Nah, trik cepat ini berguna ketika kalian harus mengerjakan soal dengan cepat ya. Oke, kalau kalian penasaran dengan trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, kita coba penurunan trik cepatnya terlebih dahulu ya. Energi kinetik total itu energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah I omega kuadrat ditambah translasi setengah M V kuadrat. Setengah untuk momen inersia silinder pejal adalah setengah ya M R kuadrat kali omega. Omega itu kan rumusnya V per R ya. Nah, gitu. Tambah setengah M V kuadrat. Setengah kali setengah seperempat M R kuadrat. V dikuadratkan jadi V kuadrat, R dikuadratkan R kuadrat. Tambah setengah MV kuadrat. Tinggal nanti sederhanakan ya. Nah, M kuadratnya dicoret. Nah, jadi ini seperempat MV kuadrat. Seperempat MV kuadrat ditambah setengahnya kan boleh dirubah jadi 2/4 ya. Kenapa? Karena 2/4 kalau disederhanakan setengah gitu ya. MV kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, silakan boleh disatukan saja penyebutnya ya. Jadi pernya cuma 1. Maka per 4 bagi 4 1 kali 1 ya 1 MV kuadrat. Ya udah MV kuadrat aja ditulisnya. Tambah 4 bagi 4 1 kali 2 2 ya, 2 MV kuadrat. Maka ini 1 MV kuadrat tambah 2 MV kuadrat akan jadi 3 MV kuadrat. Dibagi apa? 4. Jadi 3/4 MV kuadrat. Nah, rumus ini berlaku kalau bendanya berbentuk silinder pejal gitu ya. Silinder pejal. Jadi ini trik cepatnya ya, energi kinetik total untuk silinder pejal yaitu 3/4 MV kuadrat ya. Kita coba tulis ya. 3/4 MV kuadrat. Kalau kalian menggunakan trik cepat ini ya, kalau kalian menggunakan ya, kalau kalian menggunakan trik cepat ini mengerjakannya kurang dari 10 menit ya. Bukan kurang dari 10 menit, kurang dari 3 menit mungkin ya. Nah, kita coba ya trik cepatnya. Nah, jadi energi kinetik total coba EK total ya. EK total. Nah, kan tadi masanya adalah 0,25 ya. Sedangkan V-nya adalah 4 ya. 4 meter per sekon. Ya udah tinggal 3/4. M-nya adalah 0,25. Ini bisa ditulis 1/4 ya, 0,25. V-nya 4 ya. 4 pangkat 2. Udah tinggal 3 kali 1 3 per 4 kali 4 16. 4 kuadrat 16. Tinggal dicoret. Coret. Jadi jawabannya 3 Joule. Selesai. Ya, kurang dari 5 menit ya, kurang dari 3 menit kalau kalian bisa menghitungnya dengan cepat gitu ya. Nah, sangat berguna sekali kan trik cepatnya yang tadinya penyelesaiannya itu panjang, yang membutuhkan waktu lebih dari 7 menit mungkin ya. Nah, cukup menggunakan trik cepat saja ini kurang dari 3 menit. Oke, bagi kalian yang suka dengan pembahasan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepat di video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.